Oke, anak-anakku kelas 5, kita akan melanjutkan tentang mata pelajaran matematika ya. Khususnya ini adalah pembelajaran yang ke-7 di klub matematika. Jika urut, maka anak-anak sudah harus bisa penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Ini adalah materi ke-7, pengurangan berbagai bentuk pecahan. Untuk mempermudah, kita akan berikan contoh soal beserta pembahasannya agar bisa dijadikan sebagai bahan belajar untuk anak-anak semuanya. Contohnya di sini adalah 0,75 dikurangi 20%. Ada dua cara untuk menyelesaikan ini. Cara yang pertama adalah pecahan disamakan menjadi pecahan desimal dulu. Artinya 20% dijadikan pecahan desimal baru dikurangi. Cara yang kedua, pecahan tersebut dijadikan menjadi bentuk persen. Artinya yang 0,75 dijadikan persen baru dikurangi. Untuk mempermudah, langsung kita ke pembahasannya. Cara yang pertama adalah di sini pecahan disamakan menjadi desimal kedua-duanya. Artinya yang 20% kita jadikan pecahan desimal. Saya tulis lagi di sini 20% itu sama dengan 20/100 kan? 20% itu sama dengan 20/100. Maka ini harus kita jadikan pecahan desimal sehingga akan menjadi seperti ini. 20-nya saya tulis, kemudian pembaginya kan 100, artinya nolnya 2. Karena nolnya 2 berarti ini kita kasih mangkok 2. 1, 2. Nah di sini letak komanya. Depannya adalah 0. Berarti 20% sama dengan 20/100. Pecahan desimalnya adalah 0,20. Atau bisa juga dengan 0,2. Boleh, sama nilainya. Sekarang baru kita kurangi 0,75. 20% kita ganti dengan 0,20. Boleh ya, kita tulis seperti ini. Atau 0,2 saja juga boleh ya. Cara menguranginya sama seperti kemarin, cara bersusun ke bawah. Yang penting komanya diluruskan. Ini 0, ini 2, ini 0. Dikurangi 5 kurangi 0, 5, 7 kurangi 2, 5, 0. Jangan lupa komanya 0,55. Jadi jawabannya adalah 0,55. Selesai. Ini cara yang pertama. Bagaimana dengan cara yang kedua? Untuk cara yang kedua, pecahan disamakan menjadi bentuk persen. Artinya 0,75-nya dijadikan dalam bentuk persen. Saya tulis sekarang. 0,75 ini dijadikan dalam bentuk persen akan menjadi, kita tulis di belakang koma ini angkanya kan depannya kan 0, berarti ini hanya 75 saja. 75-nya ini kita yang tulis. Per, di belakang koma ada berapa angka? Di belakang koma ini ada angka 7 dan angka 5, berarti ada 2 angka. Karena ada 2 angka, berarti menjadi per 100. 75/100. 75/100, kalau dijadikan persen, akan menjadi 75%. Oke, seperti itu, mudah ya. Saya beri contoh lagi nanti ya untuk mengubah pecahan desimal menjadi persen ini. Saya berikan contoh lagi, ini contoh yang pertama dulu. Berarti sekarang 0,75 saya ganti dengan 75%. Kemudian dikurangi dengan 20%. Kalau bentuknya sudah sama-sama persen, baru kita kurangi. 75 dikurangi dengan 20 hasilnya adalah 55%. Nah, selesai. Ya, cara yang pertama atau cara yang kedua tergantung nanti permintaan soalnya. Jika permintaan soalnya hasilnya harus pecahan desimal, maka pakai cara yang pertama. Jika menjadi persen, maka pakailah cara yang kedua. Jika cara yang kedua kemudian ingin menjadikan pecahan desimal juga bisa. 55% kalau ingin kita jadikan pecahan desimal kan menjadi seperti ini. 55% artinya per 100, berarti 55/100. Gini kan? Sama dengan, nah 55-nya kita tulis sama seperti tadi, pembaginya kan 100, nolnya 2. Berarti ini kita kasih mangkok 1, 2. Ini letak koma dan ini adalah 0. Hasilnya berarti 0,55 sama. Cara yang pertama dan cara yang kedua hasilnya sama. Seperti itu, cukup mudah ya, karena klub matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Selanjutnya, contoh yang kedua di sini adalah 50% dikurangi dengan 0,4. Kita bisa ada dua cara juga. Cara yang pertama, pecahan disamakan
menjadi berbentuk persen, kemudian yang kedua pecahan disamakan menjadi berbentuk desimal, ya. Oke, kita selesaikan di sini. Cara yang pertama kita rubah menjadi bentuk persen. Artinya yang 0,4-nya ini yang harus kita jadikan bentuk persen. 0,4 itu kan sama dengan 4-nya saya tulis per, di belakang koma ada angka 4. Artinya hanya ada satu angka. Karena hanya satu angka berarti pembaginya hanya 10. Jika di sini ada dua angka, maka pembaginya adalah 100. Oke. Karena dijadikan dalam bentuk persen, maka pernya harus menjadi 100. Pembaginya harus 100. Karena di sini baru 10, maka perlu kita kalikan dengan 10 agar nanti hasilnya 100. Karena yang bawah atau penyebutnya dikali dengan 10, maka pembilangnya juga harus kita kali dengan 10. Bentuknya akan menjadi 4 kali 10, 40. 10 kali 10, 100. 40 per 100. 40 per 100 kalau kita jadikan persen berarti akan menjadi 40%. Oh, seperti ini. Pengurangannya akan menjadi 50% dikurangi dengan 40%. Karena 0,4 nilainya sama dengan 40%. 50 dikurangi 40, 10%. Jadi jawabannya 10%, selesai. Seperti ini ya. Bagaimana dengan cara yang kedua? Untuk cara yang kedua, pecahan disamakan menjadi bentuk desimal. Artinya, yang persen ini kita jadikan bentuk desimal. Yaitu yang 50% kita jadikan pecahan desimal. 50% itu nilainya sama dengan 50 per 100. Ini. Sehingga kalau ingin kita jadikan pecahan desimal, maka 50-nya saya tulis. Seperti tadi, cara mangkok. Pembaginya 100, nolnya 2. Maka mangkoknya harus 2. 1, 2. Di sini koma, depannya adalah 0. Jadi 50% itu sama dengan 0,50 ya. Boleh ditulis, di belakang koma ini ada nolnya, boleh ditulis 0,50. Boleh juga ditulis hanya 0,5. Nilainya sama ya. Kalau sudah seperti ini, maka 50%-nya kita ganti dengan 0,5 karena nilainya sama. Baru dikurangi dengan soalnya 0,4. Nah, ini caranya kita sama. Kita luruskan komanya, gini, ini 0, ini 4. Kita luruskan, baru kita kurangi 1, 0. Jangan lupa beri koma. Jawabannya adalah 0,1. Selesai. Seperti itu ya. Contoh berikutnya di sini, di contoh yang ketiga, soalnya adalah 1 per 5 dikurangi 35%. Caranya sama, ada dua cara. Cara yang pertama, pecahan disamakan menjadi pecahan biasa. Kemudian yang kedua, pecahan disamakan menjadi bentuk persen ya. Oke, kita selesaikan di sini. 1 per 5 kita jadikan pecahan biasa, akan menjadi 1 dikali 5 ditambah 1 per 5, sehingga akan menjadi 1 kali 5, 5 tambah 1, 6 per 5. Jadi bentuk 1 per 5 berubah menjadi 6 per 5, sehingga soalnya akan menjadi seperti ini. 6 per 5 dikurangi 35%. Nah, cara yang pertama kita ubah menjadi pecahan biasa. Kalau kita rubah menjadi pecahan biasa, berarti 35%-nya kita rubah menjadi pecahan biasa. 35% itu adalah 35 per 100. Nah, gini. Kemudian, agar sama menjadi pecahan biasa, ini bisa bentuk seperti ini atau bisa kita sederhanakan. Ya. Kita sederhanakan juga boleh, artinya ini adalah dibagi dengan 5. Ya, kita bagi dengan 5. Dua-duanya kita bagi dengan 5. 35 bagi 5 ada 7. 100 bagi 5 ada 20. Sehingga bentuk 30% menjadi 7 per 20. Sekarang akan menjadi pengurangnya seperti ini. 6 per 5 dikurangi 7 per 20. Masih ingat caranya? Jika keduanya sudah menjadi pecahan biasa, yaitu penyebutnya harus kita samakan. Penyebut yang satu adalah 5, penyebut yang kedua adalah 20. Kita cari KPK dari 5 dan 20.
KPK dari 5 dan 20 adalah 20, maka ini keduanya harus kita jadikan 20. Kemudian ini 5 menjadi 20 kan dikali dengan 4, maka 6-nya juga harus kita kalikan dengan 4. 6 kali 4 adalah 24. Sementara 7-nya tetap karena sudah 7 per 20, di sini tetap 7 per 20. 24 per 20 dikurangi 7 per 20. Sudah sama-sama 20, maka penyebutnya tetap 20. Pembilangnya 24 dikurangi dengan 7. 24 dikurangi dengan 7 hasilnya adalah 17. Jadi jawabannya adalah 17 per 20. Kemudian cara yang kedua di sini, pecahan disamakan menjadi bentuk persen. Karena di sini 35-nya sudah persen, maka yang dijadikan bentuk persen adalah 6 per 5. 6 per 5 di sini kita jadikan bentuk persen. Karena dijadikan bentuk persen, maka 5-nya harus menjadi 100. Dikali berapa agar menjadi 100? Dikali dengan 20. Karena penyebutnya dikali 20, maka pembilangnya juga harus dikali dengan 20. Sehingga akan menjadi 6 kali 20 adalah 120. 5 kali 20 adalah 100. 120 per 100, sehingga akan menjadi 120%. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, 6 per 5-nya saya rubah bentuknya menjadi 120% dikurangi dengan 35%. Nah, sudah sama-sama persen, berarti tinggal kita kurangi dengan cara biasa. 120 dikurangi dengan 35, hasilnya adalah 85%. Gini, seperti ini ya. Mungkin kalau ini dijadikan pecahan biasa juga bisa. 85% itu kan 85, hasilnya seperti ini ya. Ini kalau ingin sama seperti ini kita jadikan pecahan biasa juga bisa. 85 per 100, tapi ini hanya tambahan saja. Kalau sudah seperti ini kita bagi dengan angka yang sama. 85 dan 100 bisa dibagi dengan 5. Gini kan. Nah, 85 dibagi 5, 17. 100 bagi 5, 20. Sama. 17 per 20. Seperti itu ya, cukup mudah karena klub matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Selanjutnya sekarang ayo kita kerjakan. Di sini ada 5 soal nomor 1 sampai dengan nomor 5. Soal yang pertama adalah 0,6 dikurangi 25%. Soal nomor 2 1,2 dikurangi 95%. Nomor 3 80% dikurangi 0,75. 4 1/4 dikurangi 15%. Soal nomor 5 adalah 85% dikurangi 2/5. Silakan dikerjakan soal ini. Kemudian hasilnya nanti silakan dikirim ke Bapak Ibu kelasnya masing-masing untuk mendapatkan koreksi. Oke? Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, kemudian subscribe. Bagikan jika dirasa video ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih. Tonton video kami selanjutnya di Klub Matematika.